Desi dalam channel Nguping, ngobrol dan nguping cerita recehan, receh buat kamu, penting buat kita. Iya. Selamat siang, ketemu lagi di channel kita berdua. Dan siang hari ini kita lagi di Koping Resto. Iya, kayak biasanya kayak sih. Biasanya ya, tempat di favorit kita ya. tempat favorit kita kalau buat konten ini ada di sini. Ini karena emang tempatnya enak. Ya. Ini kita ada di sebuah ruangan yang sebetulnya kapasitasnya mungkin muat buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 lah ya 10-15 orang. Jadi sahabat-sahabat yang pengen ada meeting atau pengen arisan lah ya, mama ngobrol-ngobrol bareng sama temen-temennya, bisa loh pakai ruangan ini. Nanti kita akan syuting kayak apa sih ruangannya di akhir ya. Itu cuman nyewa, bukan nyewa sih, cukup belanja makanan di sini senilai 250.000, udah free tempat 3 jam. Wow, enak kan? Kayak kita nih kali ini nih, kita ada di ruangan ini, private room ini hanya untuk membuat konten buat teman-teman yang membuat konten di sini yang sepi, enak, dan yang jelas makanannya juga oke, terjangkau. Cus yuk ke Koping Resto. Oke, siang hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas gimana sih cerita tentang orang yang hidup sama mertua atau kakak ipar. Sebenarnya Mbak Novi ini masih hidup sama orang tua juga ya. Iya, orang tua berarti kan suaminya yang hidup sama mertua. Iya. Kadang-kadang itu memanajemen emosi. Betul. Dan juga kebiasaan dan juga mungkin cara mendidik ya. Yes. Cara ngedidik cucu dan anak mungkin itu akan berbeda. Terus juga gimana caranya bisa membuat suami nyaman meskipun ada orang tua gitu kan. Yeah. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Betul. Bersahabat dengan mertua. Kadang-kadang orang ketiga bukan cowok atau pil atau will ya. Yeah. Tapi orang ketiganya bisa jadi keluarga terdekat sendiri, dalam hal ini adalah mertua atau kakak ipar. Karena banyak kasus ya Mbak Novi, orang-orang yang mungkin belum bisa move dari, ya ada yang karena alasan memang nggak pengen pisah, ada yang karena alasan orang tuanya sakit jadi mau nggak mau harus bareng, ada yang pengen memang orang tuanya ngasuh cucunya, jadi dititipin tuh malah seneng gitu mereka ya, sehingga nggak mau lepas dari anaknya. Tetapi banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, misalnya nih yang paling parah itu adik ipar atau kakak ipar jatuh cinta. Itu ada loh. Ada. Ada, itu pernah masuk kasusnya Mbak Novi juga ya? Iya, ada. Dan ada juga sih di kasusnya saya. Jadi nanti kita akan ngobrol hari ini tentang yang pertama, hidup serumah dengan mertua atau kakak ipar itu apa sih yang boleh dan nggak boleh? Apa hidup serumah dengan, oke lah gini, kita bicara ketika kita punya keluarga inti itu adalah pasangan kita dan anak-anak kita. Itu keluarga inti, ya. Keluarga inti kita adalah pasangan kita dan anak-anak kita. Jikalau dalam satu rumah itu ada orang lain, orang tua, mertua, adik ipar, kakak ipar, ART itu termasuk orang lain dalam keluarga inti kita. So ketika ada orang lain yang masuk dalam kehidupan rumah tangga kita, itu harus ada kesepemahaman dan kesepakatan bersama, aturan main lah ya. Nah ini yang nggak mudah. Saya sedikit cerita tadi, saya kebetulan tinggal bersama kedua orang tua saya. Walaupun ketika awal saya menikah dengan suami itu kami berdua langsung keluar dari rumah. Kebetulan suami kan orang tua jauh di Sumatera, orang tua saya di Jogja, ya kan. Tapi ketika setelah menikah kami berusaha untuk keluar hidup mandiri. Itu berjalan 1-2 tahun lah kami waktu itu kontrak rumah ya berdua, 1-2 tahun lah kami merintis. Walaupun ketika saya menikah awal, walaupun sudah pisah dari orang tua, kami tidak dengan orang tua masing-masing, tapi saya dititipin adik ipar. Jadi adik suami itu ada 2 orang ya yang ikut sama saya. Biasanya kalau orang perantauan gitu ya. Iya. Suami, adiknya, saudaranya dibawa. Semuanya dibawa aja deh. Semuanya dibawa aja. Awal-awal pernikahan sih saya pikir asik-asik aja lah. Jadi di rumah itu malah rame ya, gitu kan. Masih berdua
berdua dan tiba-tiba rame dengan adik-adik gitu sih. Awalnya tidak bermasalah gitu kan, awalnya nggak bermasalah. Waktu tuh rumah tangga awal saya juga nggak ada aturan main, saya belum kenal aturan main, visi misi, kontrak dan yang kontrak. Pokoknya kawin aja dia, nikah aja, tapi nggak berpikir A B C. Begitu dititipin ya senang aja. Tapi ternyata sebulan 2 bulan so far so good, 3 bulan akhirnya masalah itu pasti akan muncul, perbedaan itu pasti akan muncul. Nah setelah itu singkat cerita lah, kedua adik ipar saya, yang satu udah lulus, jadi sekian bulan setelah saya menikah dia lulus dan dia balik kampung. Jujur tuh lega hati saya ya, sedikit lega kan, mengurangi beban pikiran saya bilang gitu, mengurangi jatah makan dan mengurangi juga jatah konflik loh. Kan sering jadi konflik. Saya tahu posisi suami posisi yang paling tidak enak kala itu gitu loh, antara adik dan istri, belum nanti orang tua, ya kan? Karena kadang orang tua jauh di sana itu hanya tahu apa yang dilaporkan satu pihak, tidak memikirkan pihak yang lain. Saya tahu posisi dia yang sangatlah sulit. Akhirnya yang masih ada sisa satu ya, yang satu memutuskan untuk ngekos sendiri. Karena untungnya waktu itu suami pribadi yang memang juga sebenarnya dia tegas sih. Kalau mau datang ke Jogja lu mau punya ijazah atau lu mau punya ijabsah. Kalau lu mau punya ijazah turutin semua apa yang dibilang abangnya. Tapi mungkin namanya juga anak muda zaman old, zaman suami, zaman kita dengan anak muda zaman kekinian itu kan beda ya. Akhirnya memilih untuk ngekos. Kita bilang sewaktu itu saya bilang alhamdulillah merdeka hidup gue kan, bilang begitu. Akhirnya bener-bener sama suami sama anak, waktu itu masih punya anak habis lahiran 1, terus sama asisten rumah tangga. Tapi ketika anak sudah lahir ya kan, karena saya dekat dengan orang tua, jauh dari mertua, ya orang tua saya yang sering backup untuk membantu. Lama kelamaan ketika saya bisa membeli rumah, sendiri gitu kan. Saya pengen orang tua, bukan saya yang pengen awalnya, justru kalau saya nggak pengen, karena orang tua saya juga sudah biasa tinggal sendiri. Suami saya malahan yang menginginkan bapak ibu tinggal yuk sama kita. Jadi ketika misalnya lu sibuk, gue sibuk, anak itu nggak cuma sama asisten rumah tangga doang. Ada bapak ibu, ada kakek nenek yang bisa lebih dipercaya. Toh waktu itu adik saya lagi merantau di Surabaya. Singkat cerita, suami saya yang menginginkan orang tua saya untuk tinggal, walaupun sebenarnya waktu itu orang tua saya nggak mau. Akhirnya mengalahlah kedua orang tua saya untuk mau tinggal bersama saya. Sama awalnya so far so good. Ya namanya juga tinggal sama orang tua sendiri ya, apalagi saya gitu. Tapi tetap saja ketika sekian tahun berjalan gitu kan, anak tambah besar, itu pasti ada perbedaan-perbedaan, terutama dalam masalah pengasuhan anak. Benar. Ya kan, banyak lah. Ini yang paling sering kita hadapin kalau kita ngisi parenting di sekolah-sekolah gitu ya, masalah dengan mertua, masalah dengan orang tua dan pola pengasuhan yang ada 2 kepala itu luar biasa. Ke anak juga jadi punya pilihan yang sangat berbeda. Anak dilematis ya, apalagi ketika anak itu makin besar dia makin dilematis. Nah akhirnya tipikal saya adalah gini, anak saya waktu pertama lari ke saya, lari ke papahnya no, ya kan, lari ke eyangnya, sama eyangnya boleh iya. Terus akhirnya lama kelamaan pelan-pelan masih sama anak tuh harus begini, nggak boleh pelit, nggak boleh begini. Nah lama kelamaan bapak saya emang tipikal orang yang harus ngalami dewe gitu kan. Dan begitu beliau ngalamin sendiri, beliau pusing kan. Akhirnya saya enak mengembalikannya. Enak kan Pak? Nah seperti itu. Jadi sekarang kami di rumah duduk satu meja, bicara bahwa ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang harus dengan persetujuan mama dan papa, ini yang nggak boleh. Jadi sekarang bapak dan ibu saya pun melakukan apa saja selalu bilang dulu sama papa sama mama, bu boleh apa enggak? Ya kalau enggak by phone, anak mau main boleh enggak? Nov boleh, oke. Jadi tapi itu nggak didapat setahun 2 tahun ya, nggak hanya setahun 2 tahun. Orang tua saya 10 tahun pernikahan, orang tua saya sudah tinggal bareng saya sekitar 7 tahunan lah. Artinya dalam waktu 7 tahun pun sampai detik ini kami masih saling beradaptasi. Beda pendapat itu wajar, cuma karena ada banyak pemakluman ya, baik dari saya, suami, ataupun dari kedua belah orang tua saya. Ribut itu pasti. Nah permasalahan yang lain adalah kalau kita tinggal dengan ipar.
Oh iya. Ya kan, ini luar biasa lagi. Kalau saya sih ketika ditanya gimana caranya gimana rasanya tinggal sama mertua, saya nggak bisa bilang, mertua saya jauh ya kan. Tapi kalau dengan ipar itu luar biasa ya, apalagi ketika kita bicara masalah ipar kita yang beda budaya, beda adat istiadat, beda jenis kelamin, itu kan banyak hal yang sama ipar itu kan bukan muhrim, kita jadi serba bingung ya, serba salah di situ. Kalau gitu serumah kan. Itu ya kita harus jilbaban terus. Kalau misalnya dia cowok gitu kan ya, terus tetap harus jaga pandangan. Betul. Karena dia bukan muhrim. Sementara kita di rumah sendiri terus harus pakai baju terus-terusan pakai jilbab, kan nggak enak juga ya. Panas juga ya gitu. Di rumah sendiri tapi kok nggak bebas itu gitu. Kalau misalnya kayak kasus saya, itu rumah saya ya kan, ipar yang ikut saya. Sama seperti itu rumah saya, orang tua yang saya ajak ikut. Artinya kan sebenarnya kepala rumah tangganya ada di suami saya. Artinya ipar ngikut aturan suami saya, adiknya suami ikut aturan suami saya. Ketika adik saya main ke rumah juga pas menginap juga ikutin aturannya suami. Bapak ibu saya juga mengikuti aturan suami. Ini akan lain cerita ketika ada satu rumah itu bareng-bareng. Ada orang tuanya di situ, ada kita, ada ipar, ada kakak ipar, ada adik ipar, mungkin ada bibi, itu pusing bener. Karena mana yang semua ingin menjadi kepala rumah tangga, ya karena ini yang luar biasa, tapi itu terjadi banyak. Yang paling susah itu kalau kita numpang di rumah orang tua. Nah itu dia. Kalau Mbak Novi kan kasusnya dia punya rumah ya, jadi dia masih punya hak suara lah, full untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh. Tapi gimana dengan yang memang kita belum mampu untuk kontrak rumah, apalagi beli rumah gitu ya, rumah orang tua juga besar misalnya, dan orang tua juga masih minta kita di sana nih misalnya, itu justru yang menurut saya kebanyakan masalah itu dari situ sih. Betul. Rata-rata mereka tidak punya kebebasan, terus tidak punya keputusan, karena bagaimanapun itu bukan rumah mereka sendiri. Iya. Gitu loh. Terus kalau saya sih, kalau andai saya boleh memilih sih ya, waktu itu juga saya lebih memilih ketika saya menikah gitu kan, saya maunya keluar dari rumah tanpa mau ngebebanin orang tua. Nah ketika sekarang beda urusan ketika sekarang orang tua saya ikut ya, karena memang adik saya waktu itu jauh merantau di Surabaya. Saya anak pertama, orang tua sudah semakin sepuh ya kan, ya sudahlah sekarang itu kewajiban kita untuk menjaga gitu kan, nggak masalah. Nah cuma beda kasus ketika memang kita yang numpang, benar kata Bunda Desi tadi, berat kita tuh antara mau bersikap, mau diem kok ya makan hati, nggak ngomong kok kayak gimana. Nah jadi kalau buat teman-teman, andai kata nih boleh memilih, lebih baik ketika kita sudah menikah tinggallah sendiri. Mau makan, kalau orang bilang mau makan nasi pakai garam, mau rumah satu petak pun, ketika itu kita sendiri dengan keluarga inti kita, itu rasanya pasti akan berbeda ya. Nggak makan perasaan. Terkadang dengan pasangan kita sudah makan perasaan ya, dengan anak juga udah makan perasaan gitu, apalagi ditambah-tambah lagi gitu kan, tua, ipar dan sebagainya ya. Kalau Mbak Desi gimana? Pernah ngalamin nggak mungkin beberapa bulan tinggal bareng mertua atau ipar atau alhamdulillah sih belum pernah, tapi pernah sama ponakan. Jadi awalnya sebelum saya menikah sama suami itu di Jogja udah ada ponakan. Dia tinggal sama ponakan waktu masih belum menikah sama saya gitu. Nah terus waktu saya mau datang ke Jogja, saya bilang sama suami, ini gimana nih ceritanya, ponakan ikut dengan kita atau saya yang kita yang pindah, karena saya nggak mau di situ itu ada aturan-aturan yang kita bisa buat tapi ada orang lain yang tidak memahami gitu loh. Nah akhirnya mungkin dengan kesepakatan suami sama ponakan, sebelum saya datang ponakan udah pergi. Tahu kalian galak kan. Tapi ini masalah banyak loh, masalah seperti gini. Ada klien aku yang juga curhat ya, tentang dia tuh tinggal di rumah eyangnya ya kan, terus di rumah, jadi yang cowok-cowok ini sama-sama temanku. Ya yang cewek ini cerita tinggal di rumah eyangnya yang cewek ini, terus suaminya adik iparnya ngikut juga di rumah eyangnya ini, terus nggak ikutin aturan, terus bagaimana, banyak hal yang membuat dia tuh makan hati gitu. Nah
Saya juga pesen nih ya buat suami-suami di luar sana gitu, buat suami-suami di luar sana. Memang terkadang kalian itu diposisikan dalam posisi yang rumit. Ketika misalnya harus memilih lain ya, istri atau orang tua atau adik atau kakak. Cuma ketika kalian sudah menikah, please apapun itu bicarakan pada istrimu, pada pasanganmu. Juga pun sebaliknya. Bukan istri yang paling benar sih, tapi komunikasikan. Maksudnya suami itu yang mengambil keputusan harus kayak apa gitu. Jadi tapi jangan butuh wanita untuk berdiskusi kan ya. Karena ada kasus seperti masalah uang belanja. Ini saya kasih tahu ya. Jadi suami memang punya, ketika dia mau memberi jatah pun itu kan nggak masalah ya. Menjatah orang tua tanpa kita tahu juga nggak masalah. Itu kalau ke orang tua gitu kan, karena itu baktinya suami. Tapi kalau ke adik ipar, ke kakak ipar, tante, bibi, atau mungkin eyangnya di jauh sana, itu kita mau memberi, itu kan tetap harus bicara dengan pasangannya. Ini menurutmu Bi? Iya betul. Iya kan? Kalau seperti itu memang untuk orang tua udah ada hak suami ya, apalagi kan kalau kewajiban seorang anak laki-laki itu untuk orang tuanya ya. Tetapi kita sebagai istri perlu tahu juga berapa sih yang dikasih, karena ada beberapa kasus yang ribut gara-gara tidak sama pemberian misalnya ke orang tua dan ke mertua. Itu juga jadi masalah. Terus pun ketika ini akan jadi beda lagi ceritanya. Kita kan mau ngomongin tentang tinggal bersama, jadi masalah uang bersama nih. Jadi kalau teman-teman di luar sana yang bertanya pada saya ya, ketika saya harus memilih, saya sih lebih memilih untuk hidup merdeka dengan keluarga inti saya. Itu tipsnya ya. Jadi sahabat-sahabat buat yang mau nikah atau merencanakan pernikahan dan bisa menikah dan masih tinggal dengan mertua, kalau bisa usahakan segera nabung, nyicil rumah, kontrak atau juga nggak apa-apa. Rezeki itu insya Allah sudah ada yang ngatur. Terus yang kedua, kalaupun memang terpaksa banget harus tinggal sama mertua ataupun sama ipar, tadi tetap pakai aturan main dan jangan biarkan orang-orang yang lain juga masuk ke dalam aturan-aturan dan mengobrak-ngabrik semua aturan sudah kita punya ya gitu, biar semuanya enak, apalagi termasuk pendidikan anak. Sebab pendidikan anak itu yang diperlukan adalah satu, konsistensi. Kalau misalnya satu dengan yang lain tidak konsisten di dalam ruangan itu, di dalam rumah tangga itu, jangan harap anak bisa disiplin dan taat aturan. Oke. Itu ya untuk tema kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Dadah. Oh ya, nanti kita mau ngasih tahu ruangan-ruangan ya nanti. Nanti kita kasih tentang coping itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Oke, dadah. Assalamualaikum.